Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dr. Ani Widya Sitawati, spesialis kedokteran jiwa. Saya seorang psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa yang mulai bertugas sebagai dosen di Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sejak tahun 2015. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah Ilmu Kedokteran Jiwa atau Psikiatri untuk semester 8-9. Ini adalah semester di mana yang biasa kami sebut sebagai profesi pendidikan dokter atau dokter muda. Mata kuliah ini diberikan dengan harapan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri, sehingga mampu melakukan relasi dokter dengan pasien dan keluarganya secara efektif dan empatik, serta menjalin kerjasama dengan petugas medik dan petugas non-medik, melakukan anamnesis yang terstruktur secara holistik, mengenal atau menangkap gejala psikopatologi yang ada pada pasien ataupun keluarganya, membuat dokumen medik secara benar dan lengkap sehingga mampu merencanakan penata laksanaan secara holistik, yaitu secara biologis, psikologis, sosial, kultural maupun secara religi pada kasus gawat darurat psikiatri dan gangguan psikiatri lain sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia atau biasa kami singkat SKDI tahun 2019 dengan benar, dengan selalu menyertakan aspek promotif, preventif, dan rehabilitatif, serta merencanakan rujukan penderita ke pelayanan spesialistik jiwa dan pusat kesehatan yang sesuai, sehingga memiliki potensi untuk bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan primer sebagai seorang pendidik atau mungkin sebagai peneliti, kemudian bisa juga melakukan edukasi sebagai agen perubah dan pembangun sosial, atau melakukan pekerjaan lain yang terkait penyakit di bidang ilmu kedokteran jiwa. Salah satu sub capaian mata kuliah ini adalah mampu melakukan tata laksana secara holistik untuk kasus psikotik organik. Pada pembelajaran mengenai kasus psikotik organik ini, saya memberikan teori mengenai psikotik organik yang dimulai dengan hierarki penggolongan diagnosis gangguan jiwa, apa itu gangguan mental organik beserta macam-macamnya, yang mana diantaranya adalah delirium dan demensia, yang akan dilanjutkan mengenai penjelasan secara spesifik mengenai masing-masing penyakit itu sendiri, mulai dari definisinya apa, epidemiologinya, etiologinya, gambaran klinik atau gejala psikopatologi, diagnosis standing, pemeriksaan penunjang, tata laksana secara holistik, serta prognosisnya. Kendala yang sering saya temui saat memberikan materi adalah biasanya banyak sekali mahasiswa yang mungkin kurang fokus dalam menyimak pemberian materi, atau bisa juga kurang memahami materi yang diberikan, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mencari inovasi pembelajaran dengan membuat video contoh atau video tutorial pemeriksaan anamnesis pada pasien dengan kasus psikotik organik yang menggunakan pasien coba dan keluarganya. Di akhir penjelasan materi, saya menyampaikan akan ada pemutaran video pemeriksaan anamnesis pada kasus psikotik organik yang harus disimak oleh para mahasiswa. Lalu saya minta tiap mahasiswa untuk membuat laporan kasus tersebut dan dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian setelah laporan kasus tersebut dikumpulkan, saya akan membuat sesi diskusi. Pada saat diskusi, saya akan meminta salah satu mahasiswa, bisa secara angkat tangan atau mungkin ditunjuk kalau ternyata tidak ada yang angkat tangan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, kemudian kami bahas secara bersama-sama. Penilaian pemahaman dan kemampuan mahasiswa akan nampak saat sesi diskusi ini, dan tentunya dari tugas laporan kasus yang sudah mereka buat dan dikumpulkan kepada saya. Hasilnya, pada saat feedback di akhir pembelajaran di kepaniteraan psikiatri ini atau dokter muda yang bertugas di departemen kami, ada poin di mana mereka lebih memahami mengenai kasus psikotik organik dari hasil pembelajaran yang sudah saya berikan. Berikut akan saya tampilkan mengenai video pengajaran mengenai kasus psikotik organik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai delirium. Delirium sendiri per definisi adalah suatu kondisi penurunan tingkat kesadaran dan fungsi kognitif yang sering disertai dengan adanya gangguan atensi, gangguan persepsi, gangguan psikomotor,
dan siklus tidur bangun dari pasien. Delirium ini juga bisa merupakan suatu kondisi yang mengancam nyawa, sifatnya reversibel selama dasar penyebab gangguan dari delirium ini bisa diatasi, tetapi sayangnya sering under-recognized, jadi sering terlewatkan saat mendiagnosis pasien. Seringkali untuk pada dokter-dokter yang di vaskes primer, seringkali langsung jika ada pasien yang cenderung gelisah atau bicara melantur, mereka langsung mengeses itu adalah suatu gangguan fungsional atau yang mungkin lebih umum dikenal dengan skizofrenia. Padahal ada suatu kondisi gangguan mental di mana yang memang disebabkan oleh kondisi organik dari pasien itu sendiri yang memang bisa menimbulkan gangguan mental dan perilaku, salah satunya berupa gejala psikotik. Istilah lain dari delirium ini dulunya dikenal sebagai acute confusional state, acute brain failure, toxic encephalopathy atau metabolic encephalopathy, sundowning, organic brain syndrome. Delirium juga merupakan penyebab keadaan psikotik organik yang paling umum didapatkan di bangsal perawatan, baik itu bangsal perawatan medik maupun bangsal perawatan bedah. Delirium sendiri biasanya berlangsung selama beberapa hari setelah kondisi organiknya distabilkan atau diatasi, meskipun kadang ada yang bertahan sampai beberapa minggu. Ini terkait dengan kondisi organik yang dialami oleh pasien itu sendiri, dan akhirnya mengakibatkan resiko masa hospitalisasi dari pasien pun jadi memanjang. Delirium juga bisa merupakan suatu indikasi bahwa otak sedang rentan dan mengalami penurunan fungsi atau penanda adanya kondisi gawat darurat medik yang dapat menimbulkan efek neurologis permanen, peningkatan resiko jatuh, penurunan fungsi tubuh, serta peningkatan resiko mortalitas. Secara epidemiologi, prevalensi tertinggi biasanya didapatkan rata-rata pada pasien lansia, tetapi juga ada studi yang ternyata menemukan bahwa delirium ini juga muncul pada 70-87% pasien ICU, lebih dari 83% pasien yang menjalani perawatan paliatif. Pada pasien ICU, rata-rata didapatkan pada pasien yang pasca mengalami operasi, di mana penyebab postoperatif delirium ini diantaranya adalah stres pasca mengalami pembedahan, adanya nyeri pasca pembedahan, kondisi insomnia, efek obat anti nyeri, adanya ketidakseimbangan elektrolit, kondisi infeksi, demam, atau bisa juga kehilangan darah yang cukup banyak. Etiologinya secara umum diakibatkan oleh hal-hal yang mengganggu fungsi otak secara keseluruhan, bisa berasal dari kausa intrakranial atau sistemik. Bisa juga penyebabnya ini adalah faktor yang kalau sendiri-sendiri sebenarnya tidak cukup adekuat, berdiri sendiri sebenarnya tidak cukup adekuat untuk menimbulkan gejala delirium. Tetapi karena beberapa faktor ini terjadi secara bersamaan, akhirnya dapat menimbulkan gejala delirium. Sebagai contoh, efek dari obat anestesi yang muncul barengan dengan kondisi nyeri pasca operasi, atau bisa juga bareng dengan gangguan nafas ringan, efek toksin dari transfusi, efek dari analgesik opiat, kondisi dehidrasi, ansietas, maupun di lingkungan yang asing. Sendiri, etiologinya sudah jelas akibat kondisi organik yang dialami pasien, dengan kesadaran yang berkabut dan didapatkan adanya fluktuasi gejala, orientasinya pun juga biasanya terganggu, adanya gangguan kognitif, diantaranya juga adalah gangguan daya ingat dan atensi, kemudian adanya gangguan persepsi, di mana kalau pada delirium ini sebagian besar didapatkan adanya halusinasi visual. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa timbul jenis halusinasi yang lain. Tapi memang rata-rata sebagian besar adalah berupa halusinasi visual. Kalau pada gangguan fungsional,
Tidak didapatkan adanya kondisi organik yang menyebabkan gejala psikotik pada pasien. Kesadarannya kompos mentis tetapi berubah akibat adanya hendaya berat dalam menilai realita. Tidak didapatkan adanya fluktuasi gejala, jadi biasanya cenderung stagnan. Kemudian orientasinya pun biasanya normal. Gangguan fungsi kognitif biasanya tidak didapatkan kecuali pada kasus psikotik fungsional yang kronis. Pada gangguan psikotik fungsional yang kronis ini dapat terjadi deteriorasi kognitif yang tentunya akan berdampak pada penurunan fungsi kognitif pada pasien. Apalagi kalau pada kasus gangguan psikotik fungsional kronis ini disertai juga adanya ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Kemudian pasiennya pun juga sering kumat-kumatan. Maka akan semakin meningkatkan resiko terjadinya deteriorasi kognitif pada pasien psikotik fungsional. Gangguan persepsi yang biasanya umum didapatkan pada gangguan psikotik fungsional biasanya berupa halusinasi auditorik, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa timbul jenis halusinasi yang lain. Pemeriksaannya tadi sudah saya jelaskan, kalau delirium ya carilah kausa organiknya sesuai dengan etiologinya, tetapi jangan lupa kalian tetap perlu mewaspadai mungkin ada kausa organik yang terlewatkan pada pasien psikotik fungsional. Karena seperti saya sebutkan di awal tadi, ada beberapa tenaga medis yang begitu ada pasien yang bicara melantur, halusinasi, langsung mengecap bahwa itu adalah pasien psikotik fungsional atau skizofrenia. Padahal bisa jadi ada kausa organik yang menjadi dasar timbulnya gejala tersebut, tapi terlewatkan. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Tata laksananya pada delirium, umumnya pasien ini sudah dirawat di rumah sakit akibat kondisi organiknya. Tetapi karena kemudian timbul gejala psikotik oleh teman sejawat bidang lain tersebut, akhirnya dikonsulkan ke kita untuk memastikan apakah ini mungkin suatu gangguan fungsional. Tapi setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata gejala psikotik yang dialami oleh pasien diakibatkan oleh kondisi organiknya, sehingga tentunya kita perlu mengatasi kausa organik yang melatar belakangi timbulnya gejala psikotik tersebut. Di antaranya bisa berupa perbaikan kondisi umum pasien. Jika memang didapatkan adanya elektrolit imbalance, bisa dilakukan dengan koreksi cairan elektrolit. Jika ternyata diakibatkan oleh mungkin oral intake yang kurang, maka bisa diperbaiki oral intake-nya. Jika ada kelainan hematologi, maka perlu dilakukan transfusi mungkin. Selain itu, selain kita mengatasi kausa organik yang menyebabkan gejala psikotik organik tersebut, sebaiknya pasien pun ditempatkan di ruang yang dengan pencahayaan yang cukup, kondisinya tenang dan ditemani oleh orang yang memang benar-benar atau sangat familiar bagi pasien. Karena pada pasien delirium tadi ini kan juga didapatkan adanya disorientasi waktu, tempat, atau orang. Sehingga harapannya dengan pasien ditempatkan di ruangan dengan pencahayaan cukup, kondisi tenang, dan ditemani oleh orang yang familiar bagi pasien, harapannya bisa mengurangi kondisi disorientasinya atau paling tidak semakin bertambah parah. Pada psikotik fungsional, kadang ada kondisi pasien yang sangat gelisah, maka jika perlu atau jika memungkinkan bisa dilakukan fiksasi selain pemberian psikofarmaka. Tetapi fiksasi ini jangan lupa lakukanlah informed consent pada pasien dan keluarga. Karena kalau bagi orang awam, tiba-tiba melihat pasien diikat, rata-rata tidak terima. Sehingga sebaiknya jangan lupa untuk memberikan informed consent. Kalau pasien kan mungkin susah ya diajak komunikasi, apalagi kalau insight-nya jelek, sehingga paling tidak informed consent pada keluarga ini penting diberikan. Ini juga untuk melindungi kita dari aspek legalitas. Kemudian untuk psikofarmakanya rata-rata sama, yaitu obat-obatan neuroleptika atau obat-obatan antipsikotik. Prognosisnya sendiri, kalau
dari delirium atau psikotik organik ini tergantung dari kausa organik yang mendasari gejala psikotik tersebut. Selama kausa organiknya teratasi, maka harapannya gejala psikotik yang dialami pasien pun juga akan teratasi. Tetapi untuk pasien psikotik fungsional ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Di antaranya kalau pasien ini sering kumat-kumatan, minum obat nggak teratur, support dari keluarga juga kurang, kemudian stres manajemennya juga jelek, maka bisa jadi prognosisnya jadinya buruk atau dubia ad malam. Jadi pada kasus delirium, karena pasien juga bisa jadi timbul gejala gelisah, bisa dilakukan fiksasi mekanik, tapi jangan lupa dilakukan inform consent pada keluarga. Bisa juga dilakukan fiksasi kimiawi yang tentunya menyesuaikan dengan kondisi pasien. Pastikan kondisi vital sign-nya cukup stabil sebelum akhirnya diberikan obat-obatan psikiatri atau injeksi psikiatri yang diperlukan untuk memberikan fiksasi kimiawi. Obat-obatan yang bisa dipergunakan diantaranya standar gold-nya atau gold standarnya adalah haloperidol, dosis kecil, karena memang pada haloperidol ini efek pada hepatnya diharapkan cukup minimal, tidak terakumulasi, serta tidak menimbulkan disinhibisi. Ada kalanya dapat dikombinasi dengan benzodiazepin, tetapi ini tentunya membutuhkan observasi yang benar-benar ketat. Karena pemberian benzodiazepin ini dikhawatirkan akan mengaburkan penilaian status kesadaran dari pasien. Efek dari benzodiazepin ini kan biasanya mengantuk. Kalau mengantuk ini kan tentunya teman sejawat jadi bingung apakah ini benar-benar efek dari obat benzodiazepin ataukah akibat adanya penurunan kesadaran dari pasien. Jadi memang perlu dilakukan observasi yang ketat terlebih dahulu. Jadi selain haloperidol yang bisa diberikan secara oral maupun secara injeksi, obat lain yang bisa diberikan adalah quetiapin serta olanzapin. Quetiapin ini biasanya diberikan dalam bentuk peroral, kalau olanzapin bisa dalam bentuk peroral ataupun injeksi. Hati-hati untuk efek sampingnya, di mana pada haloperidol ini rentan terjadi sindroma ekstrapiramidal. Jadi waspadai, apalagi kalau pasien tersebut belum pernah mendapatkan pengobatan antipsikotik. Maka resiko terjadinya ekstrapiramidal sindrom pun juga akan tinggi. Kemudian yang perlu diwaspadai juga adalah efek gelombang QT pada pasien. Perjalanan penyakitnya diharapkan jika kausa organiknya teratasi, maka gejala psikotik delirium ini juga dapat teratasi. Tetapi tidak bisa dipungkiri kondisi organik dari pasien ini cukup berat sehingga akhirnya bisa berlangsung agak lama atau lebih lama daripada apa yang diperkirakan oleh dokternya. Dan ini tentunya juga akan mempengaruhi prognosis dari kondisi delirium itu sendiri. Prognosisnya dikhawatirkan juga menjadi kurang baik jika pasien juga berusia lanjut, yang mana memang terjadi banyak penurunan fungsi fisiologis dari pasien, apalagi kalau banyak terjadi penyakit yang dialami oleh pasien, karena itu berarti juga akan timbul efek dari obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien, yang tentunya akan meningkatkan resiko mortalitas dari pasien itu sendiri. Kemudian, seperti tadi saya sampaikan bahwa delirium ini rentan terjadi pada pasien lansia, dan harapannya ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya delirium pada pasien lansia. Di antaranya adalah untuk menstimulasi otak, jadi
diharapkan lansia ini tidak hanya sekedar berbaring saja di bed, tetapi juga ditingkatkan untuk sosialisasi dengan pasien di sekitarnya, atau mungkin membaca, atau mungkin mendengarkan musik, atau bisa juga ditingkatkan aktivitas fisiknya jika memang memungkinkan, karena ini kembali pada kondisi fisik dari pasien itu sendiri. Pastikan waktu dan kualitas tidur pasien pun cukup. Kemudian pastikan oral intake dari pasien ini pun juga memadai, baik itu makan maupun minumnya. Dan jika pasien biasa memakai alat bantu dengar ataupun kacamata untuk kegiatan sehari-hari, sebaiknya dipakaikan. Harapannya ini juga bisa menurunkan resiko terjadinya delirium pada pasien-pasien lansia. Oke, itu adalah mengenai delirium, dan ini adalah referensi yang bisa kalian baca lebih lanjut mengenai delirium itu sendiri. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan memberitahukan bahwa setelah sesi tanya jawab nanti saya akan memutarkan mengenai video pemeriksaan pada pasien kasus psikotik organik. Kemudian silakan disimak. Setelah kalian menyimak video itu, silakan buatlah status dari pasien ini, mulai dari identitas, kemudian keluhan utama pasien, autoanamnesis, heteroanamnesis, kemudian adanya riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat penggunaan zat, kemudian bagaimanakah riwayat kehamilan dari ibu pasien, riwayat persalinannya, riwayat tumbuh kembangnya, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, kemudian faktor organik, faktor pencetusnya, faktor premorbid, yang kemudian dilanjutkan dengan menentukan. Sebelumnya jangan lupa melakukan status internistik maupun status neurologis yang ada yang sudah disampaikan pada video pemeriksaan tersebut. Jangan lupa dituliskan seadanya sesuai apa yang sudah dilakukan pemeriksaan dalam video tersebut. Barulah kalian menentukan multi-aksial diagnosis dari pasien tersebut, mulai dari aksi 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan diagnosis bandingnya minimal 2. Kemudian jangan lupa tentukan tata laksana secara holistik. Jadi ada tata laksana berupa psikofarmaka maupun tata laksana non-psikofarmaka. Dan yang terakhir tentukan prognosis dari pasien. Oke, saya rasa cukup. Mungkin ada pertanyaan. Silahkan, saya stop share. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Oh, sorry. Silakan, Devi. Masih mute. Izin terima kasih Dokter Sita untuk penjelasannya tentang delirium. Izin bertanya, mungkin untuk penegakan diagnosis delirium ini, apakah selalu perlu menggunakan pemeriksaan CAM itu atau cukup dari pemeriksaan anamnesis dan psikopatologisnya saja? Terima kasih Dokter. Terima kasih Devi atas pertanyaannya. Oke. Untuk penegakan diagnosis delirium ini sebenarnya cukup dari pemeriksaan anamnesis maupun pemeriksaan psikopatologi yang ada pada pasien. Bisa berupa kalian melakukan pemeriksaan pasien atau juga melalui keterangan yang bisa didapatkan dari keluarga, mungkin pasien yang ada di sekitar pasien delirium itu, atau juga bisa juga keterangan dari dokter atau perawat yang bertanggung jawab untuk pasien tersebut. Tetapi ada kalanya memang supaya kita lebih ada kalanya kita membutuhkan data-data bisa jadi untuk penelitian, yaitu bisa juga dilakukan pemeriksaan penunjang melalui kuesioner dengan catatan
kondisi pasien cukup kooperatif. Kalau pasien terlalu gelisah, tentunya akan sulit untuk melakukan pemeriksaan LMSP, CAM, ataupun MOCA-INA tersebut. Jadi, sejatinya cukup dari pemeriksaan anamnesis maupun pemeriksaan psikopatologi. Tapi terkadang kan kita membutuhkan data untuk penelitian, atau bisa juga untuk data dasar yang diperlukan untuk untuk keperluan pendidikan. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan penunjang tersebut. Tapi rasanya kalau saya cukup dilakukan melalui pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan psikopatologi. Sudah cukup jelas ya, Devi? Iya dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih. Silakan, Sarah. Oke dokter, terima kasih dok atas penjelasannya. Izin bertanya mengenai kriteria-kriteria dari pasien yang bisa dilakukan pemeriksaan kognitif itu mungkin ada apa saja ya dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Sarah. Tadi sudah sempat saya jelaskan pada Devi juga bahwa harapannya karena pemeriksaan fungsi kognitif ini kan membutuhkan kondisi pasien yang bisa diajak komunikasi. Jadi kondisi pasien pun harus tenang, kooperatif. Kemudian harapannya pun juga tidak ada gangguan emosinya. Karena kalau kondisi pasien labil, kemudian cenderung marah-marah, tentunya yang dikhawatirkan bahwa pemeriksaan tersebut akan berhenti di tengah-tengah sesuai dengan kondisi mood pasien. Jadi sebagai intinya adalah kondisi pasien yang cukup kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan. Karena pemeriksaan fungsi kognitif ini kan ada beberapa pertanyaan yang tentunya juga dibutuhkan kondisi pasien yang bisa cukup tenang dan bisa diajak berkomunikasi. Paling tidak itu minimal. Sudah jelaskah, Sarah? Sudah jelas dokter, terima kasih dok. Oke, terima kasih dari Yusri. Baik, dokter, saya izin bertanya. Kalau secara praktis, apakah memang ada kondisi delirium yang bertahan cukup lama? Baik, terima kasih Yusrin. Ini memang kondisi delirium ini kan memang tergantung dari kondisi penyakit organik yang dialami oleh pasien. Kalau penyakit organiknya ini relatif cepat untuk segera diatasi atau paling tidak distabilkan, maka harapannya gejala pada pasien delirium ini pun juga akan membaik. Tetapi kalau kondisi organiknya ini cukup berat, misal pada pasien kanker dengan stadium berat yang tentunya komplikasinya pun cukup banyak. Ini kan agak sulit ya untuk bisa distabilkan, sehingga mungkin akhirnya yang membuat deliriumnya pun juga akan seiring dengan kondisi organik yang sedang dialami oleh pasien. Jadi memang terkait dengan prognosisnya dari delirium itu sendiri, memang erat kaitannya dengan etiologi organik yang sedang dialami oleh pasien. Selama kondisi organiknya bisa distabilkan atau paling tidak bisa diatasi, maka diharapkan gejala yang ada pada pasien delirium ini juga ikut teratasi. Tapi kalau kondisi organiknya berat dan sulit untuk distabilkan dalam waktu yang singkat, maka kondisi penyakit deliriumnya pun akan mengikuti kondisi organik yang dialami oleh pasien tersebut. Sudah cukup jelaskan, Yusrin? Terima kasih, dokter. Baik, ada lagi ke pertanyaan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut untuk video pemeriksaan pasien ya. Baik, nanti untuk step-stepnya sesuai dengan apa yang sudah diberikan kuliah pada kalian mengenai item-item yang ada dalam pembuatan status pasien psikiatri. Oke, terima kasih. Bisa stop recording. Terima kasih dokter.